setelah kita mempunyai kepastian bahwa ternyata menggelapkan itu, dan itu berbahaya sekali. Nah, untuk itu kami hari ini turun ke jalan menghimbau kepada masyarakat menggelamkan bendera hitam. Karena menurut kami bendera hitam yang dikibarkan di 212 itu bendera perang. Mau perang dengan siapa? Inisiatornya harus segera diproses secara hukum. Kalau ini belum dipenuhi, kami akan terus berjuang. Bahkan kami akan menyiapkan aksi yang jauh lebih besar. Berang FPI, usai poster Habib Rizik dirusak di aksi 27 Juli. Upaya pengerusakan poster Habib Rizik di aksi depan gedung DPR pada 27 Juli membuat Front Pembela Islam atau FPI berang. FPI dan kawan-kawan berencana untuk melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Aksi perusakan spanduk Habib Rizik itu terekam dalam video yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, massa tampak memegang spanduk tersebut dan salah seorang di antara mereka menumpahkan bensin. Api kemudian muncul tapi tak membakar seluruh bagian spanduk tersebut. Massa akhirnya merusak dan merobek spanduk Habib Rizik. FPI dan kawan-kawan lantas merespon tindakan perusakan poster imam besar mereka. FPI dan kawan-kawan bersyukur poster tersebut tak terbakar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah atas tidak terbakarnya poster dengan foto IBHRS saat berupaya dibakar oleh gerombolan Neo PKI. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah IBHRS. Begitulah pernyataan tertulis bersama dari FPI, GNPF Ulama, dan PA212. FPI dan kawan-kawan menyebut aksi ini sebagai tindakan tak bermoral. Mereka menyebut kelompok massa itu sebagai Neo PKI. Berikut ini pernyataan lengkap FPI dan kawan-kawan atas peristiwa tersebut. Sehubungan dengan kejadian yang sangat tidak bermoral pada aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR MPR oleh kelompok Neo PKI yang menghinakan dan melecehkan ulama sekaliber Habib Muhammad Rizik Syihab dengan merusak dan menginjak-injak bahkan membakar poster ulama Indonesia Imam Besar FPI Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Maka kami dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah atas tidak terbakarnya poster dengan foto IBHRS saat berupaya dibakar oleh gerombolan Neo PKI pada saat aksi. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan karomah IBHRS. Kedua, bahwa IBHRS sebagai warga negara Indonesia yang merdeka memiliki hak dan kebebasan untuk pulang kembali ke tanah air Indonesia kapan saja tanpa ada tekanan atau ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun. Ketiga, mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS di depan gedung DPR MPR RI. Keempat, FPI, GNPF Ulama, dan PA212 akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Kelima, mendesak penegak hukum segera memproses pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS dalam waktu yang secepat-cepatnya. Keenam, menghimbau umat Islam untuk mengedepankan proses upaya-upaya hukum, baik hukum negara, agama, ataupun hukum adat kepada pelaku-pelaku penghinaan dan pelecehan ulama atau habaib terutama IBHRS. Ketujuh, menginstruksikan kepada Laskar FPI dan Mujahid 212 untuk bersiap siaga dalam menghadapi tantangan mereka, komunis pengkhianat bangsa, serta menjaga para ulama dan tokoh masyarakat dari ancaman gerombolan Neo PKI. Kedelapan, dikarenakan kebangkitan Neo PKI yang berteriak-teriak mendukung Pancasila padahal merusak Pancasila itu sendiri, maka kami menuntut dengan tegas agar inisiator RUU HIP dan partai yang ingin merubah terhadap Pancasila diproses hukum, dan jika terbukti secara hukum maka wajib dibubarkan.
9. Jika makar ini tidak diproses secara hukum, maka netralitas dan nasionalis Polri sebagai penegak hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan Pancasila patut dipertanyakan. Sementara itu, Sekum FPI Munawwarman mengaku telah mengetahui massa yang berusaha membakar poster Habib Rizik. Munawwarman menyebut mereka sebagai provokator sampah. Ya, mereka memang agen-agen provokator sampah masyarakat. Mereka tikus-tikus yang cari makan dari menyerang Islam, ajaran Islam, dan tokoh ulama. Begitulah Munawwarman berkomentar. Saat ini poster Habib Rizik yang dirusak massa telah ditemukan FPI. Poster tersebut kini dipajang di kantor DPP FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara itu, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin menerangkan, poster itu ditemukan tidak jauh dari area gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto, lalu poster yang sudah rusak itu dibawa dan diperbaiki. Upaya pengerusakan poster Habib Rizik di aksi depan gedung DPR pada 27 Juli membuat Front Pembela Islam atau FPI berang. FPI dan kawan-kawan berencana untuk melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Aksi perusakan spanduk Habib Rizik itu terekam dalam video yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, massa tampak memegang spanduk tersebut dan salah seorang di antara mereka menumpahkan bensin. Api kemudian muncul tapi tak membakar seluruh bagian spanduk tersebut. Massa akhirnya merusak dan merobek spanduk Habib Rizik. FPI dan kawan-kawan lantas merespon tindakan perusakan poster imam besar mereka. FPI dan kawan-kawan bersyukur poster tersebut tak terbakar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas tidak terbakarnya poster dengan foto IBHRS saat berupaya dibakar oleh gerombolan Neo PKI. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah IBHRS. Begitulah pernyataan tertulis bersama dari FPI, GNPF Ulama, dan PA 212. FPI dan kawan-kawan menyebut aksi ini sebagai tindakan tak bermoral. Mereka menyebut kelompok massa itu sebagai Neo PKI. Berikut ini pernyataan lengkap FPI dan kawan-kawan atas peristiwa tersebut. Sehubungan dengan kejadian yang sangat tidak bermoral pada aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR MPR oleh kelompok Neo PKI yang menghinakan dan melecehkan ulama sekaliber Habib Muhammad Rizik Syihab dengan merusak dan menginjak-injak bahkan membakar poster ulama Indonesia Imam Besar FPI Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Maka kami dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas tidak terbakarnya poster dengan foto IBHRS saat berupaya dibakar oleh gerombolan Neo PKI pada saat aksi. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan karomah IBHRS. Kedua, bahwa IBHRS sebagai warga negara Indonesia yang merdeka memiliki hak dan kebebasan untuk pulang kembali ke tanah air Indonesia kapan saja tanpa ada tekanan atau ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun. Ketiga, mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS di depan gedung DPR MPR RI. Keempat, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Kelima, mendesak penegak hukum segera memproses pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS dalam waktu yang secepat-cepatnya. Keenam, menghimbau umat Islam untuk mengedepankan proses upaya-upaya hukum, baik hukum negara, agama, ataupun hukum adat kepada pelaku-pelaku penghinaan dan pelecehan ulama atau habaib terutama IBHRS. Ketujuh, menginstruksikan kepada Laskar FPI dan Mujahid 212 untuk bersiap siaga dalam menghadapi tantangan mereka, komunis pengkhianat bangsa.
serta menjaga para ulama dan tokoh masyarakat dari ancaman gerombolan Neo-PKI. Kedelapan, dikarenakan kebangkitan Neo-PKI yang berteriak-teriak mendukung Pancasila, padahal merusak Pancasila itu sendiri, maka kami menuntut dengan tegas agar inisiator RUU HIP dan partai yang ingin merubah terhadap Pancasila diproses hukum. Dan jika terbukti secara hukum, maka wajib dibubarkan. 9. Jika makar ini tidak diproses secara hukum, maka netralitas dan nasionalis Polri sebagai penegak hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan Pancasila patut dipertanyakan.